Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk, Pak saya kok nggak ditawari Pak saya kok nggak diajak Pak. Gimana sih dulu sudah dikumpulin kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Tapi jangan dari sana dulu. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kalau enggak nanti pasti saya dikomplain. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Tapi soal kepresnya apakah? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Bapak Ibu bisa pilih, mau di mana, mau investasi di sebelah mana, mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan. Inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Kritik yang disampaikan masyarakat selama ini mengenai IKN itu tidak salah, tidak keliru. Jadi terlihat betul ya, Jokowi berambisi ya untuk membangun IKN sebagai legacy dirinya, sebagai monumen untuk dirinya. Terlalu memaksakan. Jadi sudah COVID-19, kemudian IKN pula, sehingga pembangunan yang diharapkan pada periode pemerintahan Presiden Jokowi ya tidak tercapai. Saya mengkritik IKN kira-kira setahun lalu. Saya bilang Jokowi berbohong soal IKN. Dia jual negeri ini ke Cina nggak laku, dia jual ke Kanada nggak laku, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu saya bilang Jokowi itu bajingan tolol karena dia menipu rakyat dengan mengatakan bahwa sudah ada 1.200 investor yang antri untuk masuk ke IKN. Saya bilang enggak, itu nol. Lalu saya diperkarakan karena dianggap saya menghina presiden. Seminggu lalu kata Bahlil memang nol, nggak ada investor yang masuk. Ya berarti Pak Jokowi yang berbohong pada waktu itu. Kenapa saya mesti ditangkap? Karena saya menganalisis itu. Kalau saya pergi ke luar negeri, ke segala macam, ngomong dengan nggak ada satupun investor yang akan masuk. Tapi kan ini data yang saya peroleh itu. Dibandingkan dengan data yang diinginkan oleh pemerintah untuk menyulap headline. 1.200 MOU sudah diteken. Itu MOU. Dan batal semua kan.
Jadi Bahlil berbohong dari awal, disuruh berbohong oleh Jokowi. Itu dasarnya. Jadi saya tidak berbohong waktu saya bilang bahwa ini bakal gagal karena tidak ada investor. Saya ingin dia sukses, tetapi dengan conditional, yaitu jangan ambil uang rakyat di APBN, jangan dipakai dong. Kata Pak Jokowi, memang kita nggak akan pakai, pemerintah tidak akan pakai APBN kok. Kami akan pakai foreign direct investment, perjanjian bisnis to bisnis. Akhirnya 20% APBN sekarang dipakai untuk IKN. Itu adalah pajak saya. Mestinya tanya pada saya, tanya pada teman-teman, mau nggak kita bikin IKN dengan memajaki orang tua kalian itu? Kalau setuju oke. Tapi tidak pernah itu dimintakan persetujuan pada rakyat. Padahal yang dipakai uang rakyat. Lain kalau bukan uang rakyat, pemerintah cari sendiri dong. Oke. Jadi itu kritik saya, semuanya kritik berbasis argumentasi akademis itu kan. Nah, dalil-dalil itu yang sekarang saya perlihatkan. Kemarin wakil otorita saudara Raja Antoni pergi ke DPR minta 27 triliun. 2 jam sebelumnya Sri Mulyani bilang anggaran untuk IKN itu tinggal 17 triliun. Jadi Anda bayangkan di dalam kabinet sendiri itu ngaco. Kok bisa menteri sama menteri nggak tahu posisi anggarannya kan? Itu juga menunjukkan tidak ada koordinasi. Dengan kata lain, tidak ada semangat bersama untuk menuntun IKN ini di hari-hari terakhir Jokowi. Satu. Yang kedua, apakah IKN Jakarta akan dipindahkan oleh Jokowi? Jokowi bilang, kepresnya akan dibuat oleh Presiden Prabowo nanti. Jadi belum ada legalitas untuk memindahkan ibu kota. Jadi semua hal itu yang saya mau terangkan bahwa pada akhirnya beban itu akan kepada Prabowo. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah Pak Prabowo akan memakai anggaran itu yang tahun depan dibutuhkan 800 triliun defisit kita untuk mengaktifkan pembangunan, bayar makan siang itu demi IKN? Pasti tidak. Seorang petinggi Partai Gerindra yang merupakan pemikir utama dari kabinet Prabowo nanti, Sudrajat Djimbandono, mengatakan bahwa bagi Gerindra lebih penting makan siang daripada IKN. Artinya akan dibatalkan anggaran buat IKN. Jadi IKN itu batal bukan karena saya menginginkan, tapi APBN tidak cukup. Semua ambisi politik ukurannya adalah APBN. Jadi APBN akan membatalkan ambisi itu. Seringkali orang bilang Rocky Gerung sentimen pada Jokowi. Saya nggak pernah sentimen. Saya sentimen pada orang dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Cadas. Ya, sobat RH sekalian, selamat berjumpa kembali ya. Saya bergembira karena semalam Spanyol menang lawan Italia. Karena Spanyol one of my favorite team ya. Selain Belanda tentunya. Siapa lagi ya yang bagus-bagus? For the time being Spanyol dan Belanda. Jadi mudah-mudahan Spanyol terus melaju karena permainan yang bagus, atraktif ya. Kalau tidak karena Donnarumma barangkali sudah 3-4 gol yang tercipta ya. Dan sobat RH sekalian, sekali lagi ini kritik dari Rocky Gerung. Saya tidak tahu di mana ini acaranya, yang jelas pasti asli ya videonya ya. Didapatkan dari staf saya yang sering men-share video. Dan apa yang disampaikan Rocky ya sepenuhnya saya setuju dengan catatan ya. Soal angka itu soal yang tentu bisa disandingkan dengan angka-angka yang bisa dikeluarkan oleh otoritas. Misalnya 20% APBN, kemudian minta 20 triliun atau 27 triliun tadi, dan 27 ya, dan lain sebagainya Sementara atau Menteri Keuangan bilang 17 triliun tinggal dana IKN ini ya. Nah itu satu hal ya. Dan mengenai kata bajingan tolol itu, saya pun tidak mau mengambilnya sebagai sebuah bagian dari kritik. Itu
saya anggap bagian dari gaya Rocky Gerung untuk menyampaikan sesuatu. Jadi yang ingin saya ambil dari video tersebut adalah intinya adalah kritik yang disampaikan masyarakat selama ini mengenai IKN itu tidak salah, tidak keliru. Jadi terlihat betul ya, Jokowi berambisi ya untuk membangun IKN sebagai legacy dirinya, sebagai monumen untuk dirinya. Terlalu memaksakan. Sehingga pada masa akhir pemerintahannya semua digenjot. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat, digelontorkan untuk IKN. Rocky menyebutnya sampai 20%, apa iya ya 20%. Karena 20% itu kalau kemarin 3.000 ya kurang lebih ya. Tetapi mungkin soal angka nanti bisa kita lihat lagi. Tapi yang jelas adalah dana itu begitu jor-jorannya tidak sesuai dengan kemampuan APBN kita. Apalagi kita baru saja didera oleh pandemi COVID-19 di mana ya anggaran-anggaran tersebut juga banyak terserap untuk penanggulangan COVID-19. Jadi sudah COVID-19, kemudian IKN pula, sehingga pembangunan yang diharapkan pada periode pemerintahan Presiden Jokowi ya tidak tercapai. Terbukti dengan pelemahan rupiah yang luar biasa. Sekarang sudah menyentuh 16.500. Coba bayangkan ketika Jokowi berkuasa rupiah masih 11, 12, 13 ribu ya maksimal. Kemudian berjanji akan menurunkan sampai 10 ribu. Tapi ternyata bukannya turun malah meroket terus menerus. Tiba-tiba ada orang yang mengkritik kok cemburu dengan tenaga kerja asing dan lain sebagainya lah. Kita bicara hal yang sifatnya makro ya. Kebaikan bangsa dan negara bukan keuntungan pribadi orang per orang. Orang per orang bisa untung. Terutama yang digaji dalam US dollars ya kan. Digaji dalam mata uang asing. Tetapi kan yang kita bicarakan adalah kebaikan bangsa secara keseluruhan. Karena ketika dolar naik maka banyak masalah. Ya, bahan-bahan baku yang bergantung pada impor itu pasti akan naik. Misalnya macam-macam komponen-komponen elektronik misalnya, komponen-komponen apa saja yang untuk misalnya kita tidak bisa produksi sendiri harus impor, jelas naik ya kan, apalagi harus bayar dalam US dollars misalnya. Utang-utang dalam mata uang asing ya naik kan jumlahnya. Jadi kita tidak memikirkan keuntungan pribadi, TKI, TKW dan lain sebagainya. Yang kita pikirkan adalah kebaikan bangsa secara keseluruhan. Itu yang kita harus garis bawahi. Karena itu apalagi misalnya yang terkait dengan IKN. Kalau dolar naik ya pasti biaya pembangunan tambah naik. Karena pasti ada komponen-komponen yang harus dibeli dari asing ya. Tidak hanya dari dalam negeri tentunya. Nah masalahnya adalah dana untuk pembangunan IKN sudah habis. Tinggal 17 triliun lagi. Saya tidak tahu ya 17 triliun itu untuk bayangan saya adalah 17 triliun untuk alokasi tahun ini ya. Untuk tahun anggaran 2024. Tinggal 17 triliun lagi. Padahal wakil Ketua Otorita ya Raja Juli Antoni minta 20-an triliun. Ya, mudah-mudahan dalam mengelola keuangan negara tidak ada keinginan untuk ngentit. Susahnya adalah kalau kita tidak punya tradisi anti korupsi yang kuat, waduh pengkentitan itu bisa bisa luar biasa ya. Dan soalnya lagi saudara sekalian, bagaimana dengan tahun depan? Ya, kita tidak tahu berapa alokasi untuk IKN pada anggaran tahun depan. Ya, yang jelas kalau defisitnya kan sudah tersiar ke publik yaitu kurang lebih 600 triliun. Itu defisit APBN tahun depan yang berjumlah kurang lebih 3.500. Kalau defisit demikian, how come? Bagaimana kita membangun IKN? Karena itu menurut saya ya sudahlah.
terus saja pembangunan IKN tersebut ya sampai kemudian berkembang secara sosiologis dan natural, barulah kemudian dipertimbangkan apakah betul untuk menjadi ibu kota negara. Tapi jangan sampai mangkrak. Kalau mangkrak pasti itu dosanya Presiden Jokowi luar biasa ya. Karena sudah menebang hutan-hutan yang tadinya brownfield atau greenfield menjadi gedung-gedung. Kalau seandainya proyek itu mangkrak, tidak bisa digunakan, maka luar biasa. Kalau ke Jakarta, saudara sekalian, itu ada yang namanya tiang-tiang monorel di Senayan terutama ya, sepanjang gedung DPR MPR di belakang ya, yang ke arah Senayan City dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tiang-tiang monorel yang akhirnya terbengkalai begitu saja, tidak bisa dibongkar, nggak ngerti. Ya mungkin kalau dibongkar akan menjadi temuan BPK ya. Padahal kan segala sesuatunya tinggal dibicarakan saja. Tapi yang jelas tidak bisa dan tidak pernah dibongkar, serta tidak bisa digunakan juga. Karena kalau ada proyek baru ya tentu tidak mau ambil risiko soal kekuatan tiang tersebut ya setelah terbengkalai sekian lama. Itu yang menjadi soal. Apatah lagi IKN kalau seandainya mangkrak, bisa dibayangkan kan. Jadi dari awal sobat era sekalian, saya sudah mengatakan dalam posisi dulu ya ketika IKN mau diisukan, saya mengatakan tidak setuju pindah ibu kota tersebut. Dan ternyata omongan banyak orang tuh betul ya. Jadi kalau mau membangun kota, kenapa harus membangun kota yang baru? Itu satu, ya kan? Yang kedua adalah kan kota-kota yang ada sesungguhnya bisa didevelop, bisa dikembangkan. Makanya kalau misalnya pakai perspektif visi dan misi Anies Baswedan kan, yang akan dikembangkan itu adalah 40 kota, yaitu kota-kota yang memang sudah eksis, sudah ada. Jadi 40 kota tersebut menjadi sentra-sentra ekonomi baru. Tetapi kota yang sudah ada. Bukan membangun kota baru dari nol sama sekali. Karena dana IKN yang 500 triliun itu ya dianggap bisa mengembangkan 40 kota kalau tidak salah waktu itu ya. Ya kalau misalnya let's say misalnya 50 kota. Berarti kan masing-masing mendapatkan 10 triliun kan. 10 triliun untuk membangun kota ya mining lah ya. Bukan tidak ada artinya ya. Jadi itu luar biasa bagi sebuah kota untuk dibangun kalau seandainya ada dana 10 triliun untuk membangun kota tersebut. Asal tepat sasaran kan begitu. Jadi saudara sekalian, ini kita bicara mengenai strategi pembangunan. Kita bicara bukan sekedar keinginan yang kemudian dilakukan secara jor-joran. Banyak yang memuji, bahkan ingin memberi Jokowi sebagai bapak infrastruktur. Iya, tapi jangan lupa infrastruktur itu dibangun dengan utang. Utang yang banyak sekali. Kita baru bicara utang pemerintah yang 8.000 triliun. Belum utang BUMN. Membangun jalan, jembatan, dan lain pelabuhan itu kan melalui utang BUMN yang tidak dimasukkan sebagai utang pemerintah. Padahal kalau BUMN-nya default tidak mampu membayar utang, ya pemerintah juga yang menutupi. Sebagai contoh kereta cepat Jakarta Bandung kan belum apa-apa sudah mau minta talangan, minta macam-macam dan lain sebagainya. Padahal awalnya business to business seperti halnya IKN, business to business. Nah, walaupun kemudian orang merasa aneh loh. Kok membangun ibu kota dari awal berpikir business to business. Ada orang yang mengatakan ya salah strategi. Masa ibu kota dibangun dengan investor asing? Ya harusnya dengan dana sendiri. Tetapi kalau kita membangun dana sendiri ya nggak bisa jor-joran seperti ini. Bisanya secara gradual misalnya 10 tahun ya kan. Jadi dana yang dialokasikan misalnya kalau 10 tahun berarti ya kalau misalnya 1.000 triliun ya maksimal cuma 100 triliun ya. Per 100 triliun juga banyak ya. Misalnya maksimal cuma 50 triliun per bulan sehingga akan mencapai 500
triliun per bulan, per tahun, sehingga akan mencapai 500 triliun dalam jangka waktu 10 tahun. Itu pun perlu komitmen dari pemerintahan selanjutnya. Sekarang Prabowo akan bingung, ya sekarang dia bilang iya. Tetapi nanti setelah dihadapkan realitas mengenai anggaran negara, dia harus memilih. Apakah memenuhi janjinya untuk ngasih makan siang dan susu gratis, ataukah itu cuma omong-omong doang, ya kan? Sebuah program yang tidak realistis. Dan sepertinya akan tidak realistis karena sudah mulai banyak direvisi ya. Revisi sana, revisi sini dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, kalau kita bicara tentang IKN ini ya, ada 3 pihak ya yang bicara tentang IKN ini. 1, pihak yang mendukung bongkoan apa maunya Jokowi, ya, pokoknya dukung bangun infrastruktur ya. Dan sebagai menteri hanya melaksanakan tugas saja. Menteri Basuki laksanakan tugas ya, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan laksanakan tugas. Pokoknya serah bongkoan ya. Yang kedua adalah mereka yang setuju tetapi kritis. Misalnya Profesor Zulfikar Amir ya, ahli perkotaan, tata kota ya, ahli perencanaan tepatnya dari NTU kalau tidak salah, Nanyang Technological University ya, orang Indonesia, itu mengatakan ya setuju tapi gradual. Ya, membangun kota itu tidak bisa seperti Roro Jonggrang ya, Candi Roro Jonggrang, yaitu semalam, nggak bisa. Jadi harus gradual ya, sehingga nanti tumbuh sebagai kota yang benar-benar kota yang bisa dijadikan ibu kota. Itu satu. Nah, yang kedua, sobat era sekalian, yang ketiga, mereka yang memang menolak dari awal apapun alasannya, dan mereka juga didasarkan pada strong argument. Is it necessary untuk pindah ibu kota? Kalau persoalannya kemacetan, orang mengatakan yang namanya government employee atau ASN, aparatur sipil negara, itu kecil sumbangannya bagi kemacetan Jakarta. Jumlah mereka tidak sebanyak pegawai-pegawai informal, pegawai-pegawai swasta di Jakarta ini. Sebenarnya mereka lah yang lebih banyak menyumbang kemacetan. Nah, kalau soalnya itu, maka sebenarnya kan bisa ada pemencaran sentra-sentra ekonomi ke pusat-pusat yang lain. Ya, misalnya tidak semua kegiatan ekonomi itu pusatnya di Jakarta. Alihkan pada kota-kota lain. Nah, itulah sebabnya relevan sekali membangun kota-kota baru. Maksudnya kota yang lama di-develop menjadi kota-kota yang baru. Kan harusnya begitu. Dengan demikian ya kemacetan Jakarta akan bisa diatasi. Kalau begini ya nanti ya yang akan ke sana itu cuma ASN. Oke? Dan ASN itu sorry to say mereka yang tinggalnya juga di luar Jakarta. Oke. Mereka menyumbang kemacetan karena mereka adalah pelintas. Bukan apa istilahnya ya. Pokoknya mereka melakukan mobilisasi setiap hari. Mereka pergerakan. Dan itu menyumbang kemacetan. Tapi tadi sekali lagi angkanya tidak terlalu signifikan dibandingkan sektor-sektor non negara atau non ASN. Itu soalnya. Sementara swasta mana bisa dipaksa. ASN pun yang punya dana yang kebetulan menjadi komisaris misalnya tetap aja dia rumahnya di Jakarta. Anak istrinya tetap di Jakarta. Dianya ke IKN nanti pulang minggu. Minggu dia sudah pulang ke Jakarta berleha-leha di Jakarta. Jadi sangat tidak relevan. Makanya saya pernah mendapatkan WA. Unfortunately saya belum menemukan lagi WA-nya. Dia mengatakan seorang pengawas. Katanya one day saya dengar sendiri Prabowo Sandi mengatakan gak betah di kota ini. Tapi need clarification apakah betul omongan tersebut ya. Bayangkan, ya saya sendiri membayangkan saya juga nggak betah kalau harus tinggal di IKN ya. Bayangkan boro-boro tinggal di IKN, kita menjadi anak buah menteri aja nggak betah ya untuk dikekang ngomongnya kan. Kita bacakan komentar sobat era sekalian ya, dari komentar yang keras, komentar yang pro, komentar yang kontra.
Bahlil perlu dikandangin itu setelah banyak nipu rakyat. Maksudnya apa ya? Rocky Gerung, bukan gerung ya. Biasanya hanya omong terus. Ya memang iya. Refli Harun juga cuma bisa omong. Lah kita nggak punya kekuasaan gimana? Lucu banget rasanya ya. Yang ngomong itu juga doing something ya kan. Lalu nanti Anda mengatakan guru itu cuma ngomong doang. Padahal ngomong itu adalah bagian dari pembelajaran juga. Kritik perlu agar tidak merasa benar terus. Ya begitulah. Tapi jangan mengkritik orang yang mengkritik. Kalau mengkritik orang yang mengkritik tidak ada gunanya. Karena Rocky Gerung bukanlah pejabat publik yang diserahkan tanggung jawab untuk mengerjakan atau membangun sesuatu. Ngapain kritik Rocky Gerung? Nggak ada gunanya, not necessary. Yang perlu adalah membantah kritik Rocky Gerung kalau seandainya memang ada data yang keliru. Nggak perlu menyerang pribadinya. Jadi kalau saya jadi pemerintah, saya akan bilang sama juru bicara, Anda kalau mendapatkan kritik dari rakyatmu ya, dan Anda merasa bahwa kritik itu kurang akurat, maka sampaikanlah data yang akurat. Tetapi jangan mempersoalkan siapa yang mengkritik, apa pribadinya, apa pekerjaan dan lain sebagainya, apa motifnya, nggak penting. Karena dia bukan pejabat publik, ya kan? Kecuali dia adalah pejabat publik. Kalau pejabat publik sesama pejabat publik, itu nggak etis namanya. Jadi beda ya, pejabat publik itu orang yang dibayar, diberi fasilitasi oleh negara. Penerbangan kelas 1 ya, kelas bisnis, hotel bintang 5. Wajar kalau masyarakat kemudian menagih ya. Bikin IKN hutang ke pinjol aja gitu aja kok susah. Ayo utang ke pinjol. Bangun IKN pakai hasil judol aja, judi online ya nggak bisa dong. Dolar naik 100.000 mantap. Ayo dolar naik terus, nggak usah turun. Oh ya jangan begitu. Yang susah ya kita semua nantinya. Hehe. Kokowi hentikan tuh IKN sebelum negara ini tambah bangkrut. Pinocchio dikritik aja masih ugal-ugalan sak karepe dewe. Gimana kalau nggak dikritik? Ya juga sih. Bayangkan dikritik sana sini saja. Ya tetap saja dia ikut cawe-cawe di dalam pemilu dan pilpres. Bagaimana kalau dibiarkan saja tanpa kritik, ya kan? Bahkan diancam dengan pidana di undang-undang pun nggak peduli dia. Ya. Kemudian tidak ada karya Jokowi yang bisa dibanggakan apa tol. Ini juga dari dana utang ke Cina dan sudah banyak juga yang terjual. Ya nanti kita perlu audit ya. Yang jelas yang saya tahu adalah tol itu memang mayoritas dibangun oleh utang luar negeri karena mereka BUMN. Tetapi ada juga BUMN yang 100% dimiliki oleh negara. Seperti Hutama Karya. Makanya Hutama Karya mendapatkan penugasan pembangunan jalan tol di Sumatera misalnya, di daerah-daerah yang secara ekonomis itu susah ya mau ROI-nya, return on investment-nya. Tetapi kalau pemerintah menganggap ini sebagai pelayanan publik, it's okay. Cuma saya mengatakan loh, kalau pelayanan publik kenapa nggak kereta saja yang dikembangkan ya? Karena kereta api jauh lebih powerful. Tapi kan Anda menikmati jalan tolnya. Iya, makanya saya bilang, pembangunan era Presiden Jokowi itu bias orang kaya, orang yang punya opinion. Ya kita senang-senang saja. Ya, sebagian orang menikmati dolar 16.500 karena banyak dolarnya. Sebagian orang menikmati jalan-jalan tol walaupun berbiaya mahal dan kemudian tarifnya mahal karena tidak masalah. Tapi sebagian besar rakyat itu yang jadi persoalan. Nah kalau kita berpikirnya untuk kepentingan kelompok yang kecil, the have dan yang mereka yang punya opini ya kelihatannya berhasil. Tetapi kalau untuk warga secara keseluruhan ya maka kita bicara tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan ya, HDI, Human Development Index dan lain sebagainya. Luhut bilang APBN itu duitnya banyak sekali, nggak tahu dari mana ya pernyataan ini. Tolong dong artikan kata-kata Kapolri, ikan itu busuk dimulai dari kepalanya. Kata itu ditujukan untuk siapa? Apakah untuk menyindir presiden? We don't know exactly ya. Karena pada waktu itu Kapolri membutuhkan campaign ya.
menjadi polisi yang dipercaya. Tapi faktanya dari 7 negara ASEAN, polisi Indonesia yang paling korup. Itu survei, jangan tersinggung ya. Bapak Utang Indonesia, Bui, Bapak Utang Indonesia itu Bui jadinya. Bang, ini IKN dari awal mau dibangun sudah bermasalah, kampanyenya untuk pemerataan, padahal Presiden justru bisa memimpin pembangunan ibu kota seluruh provinsi jadi setara dengan Jakarta. Ya, jadi klaim perataan pembangunan itu ya nggak benar. Pemerataan pembangunan kok membangun satu kota. Lalu kemudian kita dihadapkan oleh masyarakat. Kalau nggak setuju berarti tidak setuju dengan orang lokal. Loh, kok bisa begitu? Kita bicara mengenai sebuah strategi, bukan tempatnya, yaitu membangun satu ibu kota dengan biaya tinggi sampai 500 triliun. Padahal itu bisa membangun 40-50 kota untuk menjadi sentra-sentra ekonomi baru atau pusat-pusat kesejahteraan baru, kan begitu. Asal tidak salah kelola, uangnya tidak dikorup gitu ya. Kemudian gua nggak tertarik lagi dengerin Rocky semenjak AHY gagal jadi cawapres. Anies dia seperti tidak terima dan mengkritik Anies ya. Bahkan Anies mau nyalon gubernur dikritik di YouTube-nya anak buahnya SBY, Rocky itu. Ya itu another story ya kan. Makanya saya mengatakan kalau kita lihat kritik orang, lihatlah esensinya. Jangan lihat siapa orangnya, lihat kalau kata Ali bin Abi Thalib ya lihatlah kritiknya. Benar nggak kritiknya? Nah, kalau nggak benar dibantah bukan dikriminalkan. Faisal Basri menyebutkan tentang importer nikel misalnya. Ya kalau nggak benar dibantah ya. Oke. IKN proyek halunya Jokowi ya. Kita tunggu Jokowi lengser aja, kita tunggu yang akan terjadi. Yang menarik dan justru tragis ada banyak orang yang kompeten berilmu tapi kok bisa ilmu nggak dipakai dan bisa menerjemahkan sederhananya cara Pak Joko memimpin Indo tragis. Anda jangan heran, negeri Belanda itu kecil sekali. Bahkan Amsterdam itu di bawah permukaan laut. Itu bisa tenggelam itu kalau seandainya ada pencairan kutub es di kutub utara. Kan begitu. Dia di bawah, makanya dibilang Amsterdam, dam ya. Tetapi negeri kecil itu yang jumlah penduduknya cuma berapa gelintir itu bisa menjajah Indonesia selama 350 tahun lah kurang lebih. Sejak Cornelis de Houtman datang ke Indonesia tahun 1596 ya kan. Itu menunjukkan ya bahwa bisa terjadi begitu karena banyak pengkhianat di sekitarnya. Jadi tidak semua orang yang berani mengatakan tidak. Di depan Jokowi mengatakan iya. Mestinya kan tolak kalau tidak realistis ya. Nah, Menteri Basuki misalnya. Kalau dia merasa ini proyek tidak realistis lagi ya tolak. Berhenti jadi menteri kalau merasa. Tapi kalau yes man melulu ya memang agak berat juga. Ya. Misalnya Menteri Perhubungan kalau merasa ini tidak masuk akal tolak. Tapi kalau dia punya masalah mulai disebut-sebut menerima aliran dana dan lain sebagainya ya susah. Jokowi memang sengaja menyandra orang ya agar tidak bisa kemana-mana. Jadi dibiarkannya saja punggawanya itu bermasalah dan kemudian akan dikerangkeng. Makanya ya syukurlah 4 bulan saya berhenti sebagai staf khusus ya. Dan menjalani 5 tahun sebagai komisaris utama BUMN insya Allah tidak ada masalah ya. Oke. Katanya investasi dari luar negeri sudah banyak, tapi kemarin ini kata Bahlil belum ada satupun, malah nyalahin Menkyu dan minta masukin ke APBN. Makanya 2 petinggi IKN mundur Agustus mau dipakai duit 0,0. Nggak jelas maksudnya apa ini. Ya saya ingat juga debat Gibran Raka Buming Raka, tinggal Google saja katanya sudah banyak investor ya. Bayangkan seorang anak presiden yang calon wakil presiden saja itu tidak menyampaikan data yang benar atau data yang akurat. Apatah lagi orang lain ya.
dia mengatakan sudah banyak, tinggal di Google aja katanya. Ternyata belum ada investornya. Ya, kalaupun ada investor dalam negeri itu ya investor yang istilah anggota DPR injak kaki, walau alam ya. Ya, saudara sekalian, itu saja ya, kita mau sholat Jumat dan mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita. Sekali lagi, jangan dilihat ya siapa yang menyampaikan kritik, kemudian apa kata yang digunakan, tetapi lihatlah esensi ya dari kritik tersebut. Dan hanya orang yang mau terima kritik yang insya Allah akan selamat dunia dan akhirat ya. Walaupun memang dikritik itu kadang-kadang tidak enak. Kita langsung defense begitu dikritik, langsung ya. Tapi memang itulah perlu kebesaran jiwa. Saya pun belum tentu kuat juga kalau jadi pejabat publik dikritik melulu. Karena itu saya tidak jadi pejabat publik kan. Karena saya merasa diri saya orang yang lemah, orang yang tidak akan tahan kritik. Karena itu saya lebih baik menghindar from being a public official ya. Jadi tidak ikut pemilihan apapun. Selain itu rauno duit ya, nggak ada duitnya juga ya. Karena itu tidak perlu ikut pemilihan anggota DPR, DPRD, DPR, apalagi pemilihan gubernur, bupati, wali kota plus berharap jadi menteri. No way. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas.